Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada minggu yang ini masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan materi kita tentang tema yang baru ya. Di tema yang baru ini kita akan membahas tentang pemerintahan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, di sini kita sudah masuk kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu di mana pemerintahnya dan daerah itu seperti apa? Nah, karena kita sebagai negara di kepulauan dan di negara kita terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, selain pemerintahan pusat, ada juga namanya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini adalah membantu pemerintahan pusat dalam menjalankan tugasnya pemerintahan pusat juga. Oke, jadi dengan adanya bagian wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah diberi kewenangan untuk membangun dan mensejahterakan daerahnya masing-masing. Oke, kita tahu di Indonesia terdapat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Oke, penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oke, pemerintahan pusat dijalankan oleh Presiden seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang NRI 1945. Oke, adapun tema yang akan kita bahas di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembagian sistem pemerintahan Indonesia, kebijakan otonomi daerah dan sistem pemerintahan Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemerintahan di Indonesia, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang pernah kita jelaskan di bab sebelumnya, adalah wilayah negara Indonesia ini terletak di, pertama kita lihat daripada letak geografisnya, ya ini secara astronomis terletak antara 6 sampai 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur sudah pernah kita sampaikan. Terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian dia terletak juga di dua benua ya, benua Asia dan Australia. Dan kita termasuk juga di benua Asia. Kemudian pertemuan dua rangkaian pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Oke, sini sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan letak astronomis seperti yang di atas. Letak astronomis adalah suatu letak di mana dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Ya, jadi ini untuk lihat letak astronomis suatu negara. Kalau Indonesia sendiri terletak antara 6 sampai 11 ya, seperti yang kita sampaikan di atas dan di bab sebelumnya. Kemudian masuk kepada wilayah udara. Wilayah udara juga kita mempunyai batas suatu negara yang menurut perjanjian internasional ya. Di sini ada batas wilayah udara Indonesia dinyatakan wilayah kekuasaan dirgantara atas ruang udara dan antariksa, termasuk GSO ya, geostationary, dengan jarak lebih kurang 36.000 kilometer atau kilometer ya. Kemudian tertuang pada pasal 30 ayat C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1942 tentang ketentuan pokok HANKAM, Pertahanan dan Keamanan Negara. Oke. Ini jadi luasnya ke atas itu sekitar 30 lebih kurang 36 km ya. Kemudian wilayah perairan sudah pernah juga kita bahas ya, ini wilayah perairan. Wilayah perairan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ya, ini sama juga di Jamaika tahun 1982 yang menjadi 3 bagian. Pertama, batas laut teritorial ini dengan yaitu 12 mil ya, titik dari luar dari sebuah pulau laut bebas. Kemudian batas laut kontingen ya, ini sebuah negara paling jauh ya. Ini 200 mil dari garis dasar laut bebas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Ini paling jauhnya 200 mil, bisa saja sampai 100 mil atau 100. Kemudian yang terakhir zona ekonomi eksklusif, ya ini ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Nah, ini berbeda ya, tapi dengan kedalaman 200 meter. Oke, pembagian pemerintahan pusat daerah. Pemerintahan pusat
Pemerintahan pusat. Pengertian pemerintahan dan pemerintah. Pemerintahan berasal dari kata perintah. Ini pemerintahan ini berasal dari kata perintah. Berarti dia disuruh. Kalau enaknya kita mudah menyuruh. Sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata tersebut mempunyai arti perintah adalah perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan pemerintah ada kekuasaan memerintah untuk negara-negara atau daerah di sebuah negara atau badan yang tertinggi yang pemerintah suatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah karena dia mempunyai kekuasaan memerintah atau membuat suatu undang-undang dalam suatu negara. Kemudian pemerintahan adalah perbuatan. Kalau pemerintah adalah kekuasaan pemerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan. Ini sudah dia masuk kepada pelaksanaannya. Tadi kalau pemerintah itu adalah seperti badan ataupun lembaga ya, lembaga suatu negara yang bertugas. Sedangkan yang pemerintahan itu adalah pelaksanaannya. Jadi dikatakan pemerintahan adalah perbuatan atau cara dalam kurung ya, perbuatan atau pelaksanaan cara, hal, urusan dengan sebagainya memerintah. Jadi pemerintah ini adalah suatu perbuatan, ya ini pelaksanaannya. Kalau tadi adalah orang lembaganya, kalau pemerintah ini adalah perbuatan ataupun cara yang dilakukan oleh oleh pemerintah itu sendiri. Kalau udah pelaksanaannya sudah masuk dia dikatakan adalah pemerintahan. Kemudian yang terakhir kita masuk dulu ke sini. Komponen pemerintah dan pemerintahan. Komponen pemerintah dan pemerintahan secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Lembaga yang pertama adalah lembaga eksekutif. Eksekutif adalah cabang pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Ya, kita sudah tahu dari kemarin. Kalau eksekutif itu menjalankan, legislatif membuat undang-undang, sedangkan yudikatif itu adalah mengadili yang melanggar undang-undang ya. Ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden yang menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan pemerintahan kota dipimpin oleh seorang bupati ataupun wali kota. Oke, sampai di sini dulu video kita. Ini kita akan masuk di minggu berikutnya. Saya kira di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.